Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat moderator, sahabat-sahabat yang menjadi panelis hari ini, para saudara. Bapak Ibu, saya minta tolong sekali. Bapak Ibu boleh mengacungkan tangan atau boleh berdiri. Saya ingin berkenalan sama Bapak Ibu, tapi waktunya terbatas. Jika saya menyebutkan unsur, maka misalnya kementerian lembaga, Bapak boleh berdiri atau boleh gitu ya. Bapak Ibu yang dari kementerian atau lembaga boleh mengajukan tangan. Baik. Bapak Ibu yang dari unsur akademisi. 1, 2, 3. Baik. Dari unsur swasta, akademis, dunia usaha, unsur media, brain mana juga. Sisanya yang mana? Ya? Pemda, pemerintah daerah. Wah, lumayan banyak, luar biasa. Jadi saya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya harus mengetahui, saya harus bicara dengan subjek yang bisa diajak bicara dengan begitu. Karena materi saya cukup kencang ini, penerapan akses dan benefit. Bapak Ibu tadi disampaikan oleh seluruh narasumber, kira-kira di konteks perlindungan sumber daya itu sangat penting. Maka ketika kekayaan intelektual, tadi ada yang komunal, ada yang personal, gitu ya. Termasuk indikasi geografis itu di konteks komunal, bagaimana kalau paten itu di personal, gitu ya. Bapak Ibu kalau bicara ini, maka mau tidak mau kita bicara dua hal. Satu non komersial, yang kedua komersial. Bapak Ibu para peneliti dari BRI, teman-teman dari KLHK, ada yang dari Taman Nasional seperti yang Pak Irfan tadi sampaikan, kira-kira 26,8 juta pencadangan sumber daya genetik yang dialokasikan oleh KLHK. Itu spesies liar. Jadi ada 26,8 juta di kawasan konservasi, dicadangkan sumber daya. Lalu di hutan produksi, hutan lindung yang juga dikelola oleh pemerintah daerah, kita bisa lihat kurang lebih 125 juta luas kawasan hutan yang ada di Indonesia. Maka Bapak Ibu ketika bicara misalnya kepemilikan resmi, misalnya rekan-rekan BRI menemukan dari jenis tertentu diindikasikan itu menjadi obat kanker, maka yang paling penting bagaimana inventionnya itu ya, itu termasuk kekayaan intelektual. Patennya diurus, apakah tidak perlu biaya? Mainkan bisa perlu biaya. Sehingga yang akan kita sampaikan, kami sampaikan adalah bagaimana unsur komersialisasi pemanfaatan sumber daya genetik. Sayangnya di pertemuan kali ini tidak ada dunia usaha. Harapan saya, apa yang ditemukan oleh rekan-rekan ini, bagaimana yang disediakan oleh kepala Taman Nasional, kemudian bagaimana pengurusan haknya, itu direspon oleh dunia usaha. Maka konteks bioprospektif atau bioprospeksi akan jalan. Mari kita diskusikan itu.
dengan kira-kira kita punya challenge seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah tahu persis kita sebagai negara university, maka tantangannya atau posisi tawarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan. Perlu apa dari negara maju? Gitu ya. Kita agak terbatas kemampuan teknologi. Bagaimana Bapak Ibu? Karena konteks bioprospeksi, maka penciptaannya adalah teknologi, bioteknologi seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita punya posisi tawar, sumber daya genetik kita melimpah. Yuk kita mulai menggali, mengeksplor di mana ada pemanfaatan, apa fungsi dan peran spesies, apa manfaat, kira-kira begitu. Sehingga ini menjadi posisi tawar kita sekalian, bagaimana kita bisa mengembangkan bioprospeksi, apakah konteksnya melalui mekanisme kerjasama atau seperti apa dengan negara maju. Ini posisi tawar kita yang penting. Kedua, terus bisa next Pak. Ini kira-kira peluangnya Bapak Ibu sekalian. Kalau mengelola biodiversity Bapak Ibu sekalian, kita perlu biaya. Sangat minim kalau mengandalkan APBD. Sangat minim kalau mengandalkan APBD. Maka peluang-peluang menggali potensi pendanaan yang sustain untuk biodiversitas kita ini sangat penting. Tadi contohnya dari Berokol. Saya 2 tahun Pak di Kaltim. Ini saya tahu persis peran Berokol bagaimana mengengage publik di wilayah sekitar. Bapak Ibu sekalian, maka kita ditantang mencari bentuk pendanaan untuk melindungi, memanfaatkan sumber daya hayati kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang akan saya sampaikan. Kalau mau melihara paten, merawat dan lain sebagainya perlu biaya Bapak Ibu sekalian. Sehingga rumahnya memang kita harus segera mengoperasionalisasi bioprospeksi kita. Dan yang hadir di sini menjadi bagian bagaimana legal framework biodiversity bisa berjalan. Hadir para peneliti, hadir para penyedia dari Taman Nasional, dari pemerintah daerah dan lain-lain. Yang belum hadir adalah hilirisasi dunia usaha. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, Bapak meneliti ketemu A, ketemu B, tidak penting atau tidak direspon oleh hilir. Jadi saya kira langkah ini yang penting kita duduk bersama gitu ya. Bagaimana Kementerian BRIN dan dunia usaha saya kira membangun sinergi bagaimana operasionalisasi bioprospeksi itu cepat berjalan. Ini sedang berjalan Bapak Ibu, tapi saya kira dengan semangat yang kita punya sekarang, mengeksplor di beberapa taman nasional ketemu begitu ya, bahkan di aspek molekuler juga ketemu. Jadi kalau replikasinya senyawa, saya kira akan mengurangi pressure terhadap spesiesnya. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya, ini Bapak Ibu sekalian di konteks internasional. Boleh lanjut Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, maka kalau bicara akses dan benefit sharing di internasional itu disebutnya GRTKF, Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folk Story, atau cerita hikayat rakyat. Maknanya ketika sumber daya genetik di suatu lokasi di Taman Nasional misalnya ditemukan dan temuan itu bersumber dari cerita rakyat atau ada keterlibatan secara tradisi, maka akses and benefit sharing-nya itu tidak terpisah dari itu. Bagaimana pabrik industri bisa memberikan benefit sharing? Maka unsur komersialisasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di konteks
internasionalnya, inisiatifnya banyak dibangun. Di konvensi CBD, konvensi negara Hayati, ada Nagoya Protokol, di WTO, FIO, WHO, UNESCO, dan lain-lain. Jadi bicara akses dan benefit sharing selalu dirangkai-rangkaikan. Terakhir bersama teman-teman Tuhan bicara kritis mengenai intellectual property, maka pasal yang dimaksud adalah akses dan benefit sharing. Maka kami sedang mengembangkan dan merevisi aturan mengenai akses to genetic process and benefit sharing. Berikutnya, ini Bapak Ibu sekalian ada artikel segini, nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal 15, 16, 16, 8i, bagaimana sebuah negara bisa diberikan kedaulatan, bagaimana mengatur transfer teknologinya, teknologi dan pengetahuan tradisional. Berikutnya, next. Nah, Ibu Bapak sekalian, bicara akses dan benefit sharing juga ada mandat dari Tumbing Montreal Global University Framework. Bapak Ibu ada 23 target, nanti ini sangat-sangat akan bersentuhan dengan Bapeda, pemerintah daerah, gitu ya. Dan kita punya 4 goals untuk 2050. Harapannya bahwa di tahun 2050 kita bisa hidup berdampingan, hidup harmoni dengan alam. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada yang harus kita tidak lanjuti dengan akselerasi. Satu kita sudah dilulus. Maka di konteks ke depan kita akan segera sosialisasikan. Termasuk bagaimana mengukur indeks keluarga university nanti ada di IKK-nya di pemerintah daerah. Bagaimana kerangka hukum mekanisme APS, akses dan benefit sharing kita buat. Bagaimana nasional legal framework, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita membangun sinergi dan koordinasi. Saya kira ini ada 6 tahapan yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ini kerangka nasional ya Bapak Ibu sekalian. Undang-undangnya banyak, ada undang-undang paten, undang-undang terbaru, revisi dari undang-undang dinas terkait CAE, IPTEK juga gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira di konteks non komersialnya sudah cukup terpayungi. Hanya di konteks komersialnya kita sedang menambah bab mengenai benefit sharing. Terus Bapak Ibu sekalian, next. Terus ini Bapak Ibu sekalian saya tidak harus jelaskan, tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengapa paten penting dalam perlindungan produk sumber daya hayati atau bioprospeksi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita ingin perlindungan hak kekayaan intelektual itu betul-betul dirawat, dijaga, gitu ya. Bagaimana mendorong inovasi, pengetahuan dan insentif finansial, kontribusi pada benefit sharing dan menghindari biodiversitas. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini konteks prinsip dari akses dan benefit sharing Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya posisi tawar, sumber daya genetik kita tinggi, kita punya kebutuhan teknologi dan berbagai hal lain yang kita tidak miliki yang dimiliki oleh negara maju. Maka konteks tentang prinsip akses dan benefit sharing, bagaimana kita menyajikan atau penyediaan data awal, gitu ya, kemudian dibangun lewat mekanisme mutual agreement. Ini saya kira prinsip dari akses dan benefit sharing. Aksesnya lebih banyak dengan komersial. Tetapi lagi-lagi ketika diteliti dia mengandung unsur komersial, bisa akan terjadi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah interaksi APS-nya kira-kira oleh Ibu Concern, kemudian kesepakatan bersama, kemudian asal usul, kemudian benefit sharing. Lagi-lagi ini bacaan yang mudah Bapak Ibu, tetapi di aspek implementasinya saya kira perlu
pilot yang jelas. Kalau bicara bioprospeksi memang tidak bisa KLHK saja. Di mana Kementerian Perindustrian, di mana rekan-rekan BRIN, di mana rekan-rekan dunia usaha. Jadi kami sedang membangun national level framework-nya supaya operasionalisasi untuk bioprospeksi yang sedang berjalan kita bisa percepat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang ingin dan bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.